Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu ya untuk Iya, bersingkat waktu. monggo. Selama ini bagaimana Ibu, apakah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Insya Allah melihat dari kasus tersebut. Kasus itu tidak serta-merta kita tentukan bahwa ini dilema etika atau bujukan moral, tetapi kita perlu mempelajari atau mengidentifikasi mana yang termasuk kebenaran-kebenaran di situ, saling tidak menyalahkan, tetapi kita membuat keputusan yang bijak, dan mana yang termasuk bujukan moral, diantaranya adalah ada kesalahan di dalam kasus tersebut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dari kasus-kasus yang sama-sama, yaitu sama-sama di sini, di lain pihak benar, ini juga benar. Nah, ini perlu kehati-hatian. Nah, kehati-hatian kami ini sebagai penentu keputusan, kami tidak akan berbuat melakukan keputusan itu secara otoriter. Kami perlu kolaborasi bersama dengan Bapak Ibu guru atau dengan apa yang kami pelajari kasus tersebut. Jika memungkinkan, ini juga kami akan mengundang dari orang tua murid tersebut jika itu permasalahannya pada siswa. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya melihat masing-masing kasus. Sekiranya kasus itu tidak begitu bermasalah, terlalu berpengaruh pada permasalahan yang berat, ini biasanya kami hanya berunding dengan Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya di misalnya pada siswa yang bersangkutan di kelas berapa, itulah yang saya ajak untuk mempertimbangkan. Tetapi bila kasus itu agak berat atau ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan dengan mudah, ini kami akan memanggil beberapa dari Bapak Ibu Dewan Guru atau dari pimpinan, atau kami juga mungkin bisa konsultasi dengan teman sejawat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama adalah ya tetap kolaborasi dengan Bapak Ibu dan Guru, dengan orang tua jika itu bermasalah dengan siswa. Dan itu kami harus ada, pertama hal yang paling ampuh adalah keterbukaan dari beberapa pihak ya yang terkait. Terus setelah itu ada transparansi dari permasalahan sehingga kami bisa memutuskan kasus tersebut tidak merugikan siapapun, tapi keputusan itu bisa diterima bersama masing-masing pihak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Dan ini betul-betul memerlukan pemikiran yang matang sehingga dalam mengambil keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Tidak ada jadwal ya, tinggal melihat kasusnya juga. Sekiranya kasus itu ringan, diselesaikan pada hari itu juga. Misalnya kasus itu agak berat, artinya memerlukan berbagai pihak, itu juga ada prosedurnya. Yang pertama mungkin pertemuan dari beberapa belah pihak, di situ diadakan kesepakatan bersama, dan itu nanti ada tindak lanjut. Pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
kami tidak menangani sendiri karena kami punya tim. Tim itu yang pertama ya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut. Selain itu faktor-faktor yang lain itu faktor eksternalnya, kami juga punya pimpinan, kami punya teman sejawat, itu yang akan kami jadikan referensi untuk menangani kasus tersebut, supaya apa, dalam pengambilan keputusan itu ini ya tidak merugikan lagi, tidak mengecewakan dari dua belah pihak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Tidak gegabah, artinya tidak gegabah dalam memutuskan sesuatu peristiwa atau permasalahan, tetapi perlu pemikiran-pemikiran yang matang, perlu masukan-masukan dari beberapa belah pihak atau dari dewan guru yang ada. Nanti kalau sudah kita menemukan titik terangnya, keputusan yang kita ambil, baru kami sebagai pimpinan itu berani memutuskan. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jika waktu, boleh kita langsung saja? Monggo. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini tidak ada cara khusus ya untuk mengidentifikasi kasus-kasus. Hanya saja saya setiap ada permasalahan yang terjadi di sekolah kami, saya selalu berusaha memahami dulu atau mempelajari dulu permasalahannya itu seperti apa. Kemudian saya menyimpulkan permasalahan itu supaya nanti saya bisa dengan mudah mencari solusinya. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya sih saya meminta pendapat pada dewan guru atau bapak ibu guru di sekolah kami dengan segala pertimbangan, dengan sudut pandang rasa kepedulian juga, yang penting tidak merugikan siapapun, terutama bagi siswa. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, saya harus berpikir jernih ya, tidak menanggapi suatu permasalahan itu dengan emosional. Kemudian saya harus memikirkan juga dampak positif maupun negatifnya. Kemudian tetap saya selalu meminta pendapat para dewan guru sehingga saya nantinya bisa mengambil keputusan itu benar-benar lebih mengutamakan kepentingan bersama. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama sih, saya harus mengidentifikasikan dulu kasusnya itu seperti apa. Kemudian saya mencari pihak-pihak yang terlibat, itu siapa saja. Kemudian yang ketiga, saya mencari atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan itu, jadi yang relevan lah dengan permasalahan itu seperti apa. Kemudian menyimpulkan permasalahan itu dan terakhir baru bisa menentukan solusinya seperti apa. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berkaitan dengan hati, kan itu saya seandainya memutuskan ini ada rasa kasihan, padahal saya harus mengambil keputusan itu. Jadi kemudian kadang ada perbedaan pendapat, jadi keputusan saya, tapi ya tetap untuk hasil akhirnya yaitu kita benar-benar diskusikan yang mana yang terbaik.
Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau untuk jadwal tertentu saya tidak punya, hanya saja saya melihat permasalahannya itu, misalkan memang kalau sudah bisa diselesaikan pada saat itu, ya saya selesaikan. Seandainya permasalahan itu lebih rumit, yang harus melibatkan wali murid atau pihak-pihak tertentu, itu baru saya meminta, misalkan guru kelas berapa yang punya masalah seperti itu, saya minta dijadwalkan. Lalu untuk ya nanti kita diskusi bersama dengan pihak yang terkait. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sharing ke teman sejawat, kalau saya KS ya dengan KS, mungkin yang pengalaman dari saya. Jadi kemudian yang kedua ya sharing dengan Bapak Ibu guru. Langkah yang kedua ya, jadi meminta pendapat Bapak Ibu guru. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke, karena ini yang dimaksud dengan dilema etika itu kan memang sulit untuk memutuskan karena benar lawan benar ya. Jadi sama-sama menunjukkan nilai kebajikan. Jadi sebagai seorang pemimpin saya harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi benar-benar saya pertimbangkan. Kalau saya sudah yakin dengan apa yang mau saya ambil, baru saya ambil keputusan. Sehingga apa yang saya putuskan nanti itu tidak merugikan semua pihak. Ya, kehati-hatian dalam mengambil keputusan.